teman-teman, kapan nih terakhir kali kamu membaca buku? Pernah nggak sih setelah kalian selesai membaca, kalian selalu mendapatkan pengetahuan baru dari buku tersebut? Nah teman-teman, hal itu menandakan kalau buku bisa menjadi sumber ilmu yang dapat memperkaya wawasan. Di kelas 7, kamu pasti sudah mengenal apa aja jenis buku nih. Yap, jenis buku yang bisa kita baca yaitu ada buku fiksi dan juga non-fiksi. Keduanya sama-sama memberikan banyak pengetahuan. Pada video kali ini bersama Kak Pia, kita akan mempelajari topik mengembangkan kegemaran membaca dengan beberapa pembahasan. Yaitu kita akan menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi, kemudian menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi, lalu menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi, serta kita akan menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Teman-teman tetap fokus dan semangat ya belajarnya. Selamat menyimak video pembelajarannya. Hayo teman-teman, masih ingat nggak apa aja sih kira-kira jenis-jenis buku yang bisa kalian baca? Iya, seperti yang udah kita bahas tadi bahwa jenis buku itu ada dua ya, ada yang fiksi dan juga ada yang non-fiksi. Buku fiksi berasal dari kata fiksi teman-teman, artinya cerita atau kejadian rekaan, hayalan yang bukan sebenarnya. Jadi buku fiksi ini adalah karya cerita yang dibuat penulis berdasarkan imajinasinya. Beberapa contoh buku fiksi yang sering kita temukan adalah kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan juga drama. Lalu apa sih bedanya sama buku yang non-fiksi? Nah, berbeda dengan fiksi, buku non-fiksi ini adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya yang berdasarkan fakta dan dituliskan oleh pengarang secara ilmiah. Ciri-ciri dari buku non-fiksi ini antara lain yaitu ditulis dengan bahasa yang formal, menggunakan metode penulisan denotatif atau makna sesungguhnya, lalu berisi fakta dan berbentuk tulisan ilmiah yang populer. Contohnya apa ya? Nah, beberapa contoh yang bisa kamu temui adalah buku pelajaran, ilmiah populer, dan juga biografi. Seseorang membaca buku fiksi ini pada umumnya untuk memperoleh hiburan ataupun kesenangan. Coba deh teman-teman ingat-ingat lagi, apa yang biasanya kalian rasakan ketika membaca novel? Biasanya ketika membaca novel ini pasti akan muncul berbagai perasaan kan? Nah, perasaan tersebut tentunya berkaitan dengan perjalanan hidup yang dialami oleh tokoh atau jalan cerita novel tersebut. Pasti kalian sering kan ikut greget atau ikut sedih atau tertawa. Nah, tapi teman-teman tidak demikian halnya ketika kamu membaca buku pelajaran, buku ilmiah, ataupun buku non-fiksi lainnya. Yang kamu peroleh ketika membaca itu adalah sejumlah informasi, pengetahuan, ataupun wawasan. Walaupun ada perbedaan, keduanya tetap memiliki manfaat yang baik untuk kita. Salah satu aktivitas yang dapat kamu lakukan setelah membaca buku adalah menceritakan kembali isi buku yang kamu baca. Tapi gimana ya caranya? Nah teman-teman, sebelum menceritakan kembali isi buku, kalian bisa loh mencatat bagian-bagian penting dari isi buku agar nantinya kalian mudah nih dalam menceritakan kembali. Jika kalian bermaksud membahas kembali isi bacaan itu, kalian perlu melakukan persiapan, diantaranya berupa catatan tentang pokok-pokok dari isi buku yang akan didiskusikan. Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab dan di dalam setiap bab ini terbagi pula ke dalam beberapa subbab. Pada setiap subbabnya juga kembali dirinci lagi nih ke dalam beberapa bagian. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta konsep. Peta konsep itu apa sih? Nah teman-teman, peta konsep ini adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Oke teman-teman, sekarang udah paham kan gimana caranya biar gampang menulis bagian penting dari sebuah buku? Saat menyampaikan kembali isi buku, kamu juga harus menyampaikan unsur-unsurnya dengan baik. Nah, apa aja sih kira-kira unsur yang ada dalam buku fiksi? Perlu kalian ingat nih teman-teman, unsur dalam buku fiksi ini ada tema, kemudian latar, penokohan, sudut pandang, amanat, bahasa, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai karya sastra. Lalu gimana sih kira-kira caranya supaya kita mudah menyampaikan kembali isi sebuah buku? Supaya mudah, simak langkah-langkah yang berikut ini ya. Pertama, kalian bisa membaca buku dengan teliti. Saat membaca buku, kalian tidak perlu terburu-buru. Lalu yang kedua, catatlah informasi-informasi atau bagian penting yang ada di buku tersebut. Kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri pada saat mencatat bagian ini ya. Lalu yang terakhir adalah membuat kerangka rangkuman dari buku yang telah kalian baca. Hal ini penting dilakukan agar penyampaian kembali sebuah buku itu lebih cepat, tepat, dan juga akurat.
Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari tentang membaca buku fiksi dan non-fiksi untuk meningkatkan kegemaran membaca. Dari materi tadi dapat kita simpulkan nih bahwa isi buku fiksi atau non-fiksi ini dapat kita sampaikan kembali dengan membaca dan memahami isinya. Lalu aspek yang dapat kita sampaikan dari isi buku tersebut adalah unsur-unsur seperti tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, bahasa, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai karya sastra. Oke deh, untuk menambah pemahaman kalian tentang buku fiksi dan non-fiksi ini, yuk coba kerjakan soal yang berikut ini. Soal latihan nomor 1. Buku di atas merupakan kategori buku A. Fiksi, B. Cerita, C. Non-fiksi, D. Dongeng. Nomor 2. Ensiklopedia Biografi B.J. Habibie termasuk jenis buku apa? A. Fiksi, B. Cerita, C. Dongeng, D. Non-fiksi. Nomor 3. Unsur apa sajakah yang terdapat dalam cerita fiksi di atas? A. Latar, B. Alur, C. Glosarium, D. Indeks. Nomor 4. Perhatikan tabel cover atau judul buku di bawah ini. Berikan tanda checklist pada kolom benar atau salah jika jenis buku sudah sesuai dengan judul bukunya. Nah itu dia tadi soalnya, biar makin lengkap lagi pemahaman kalian, yuk kita simak bareng-bareng jawaban dan pembahasannya. Gimana teman-teman? Mudah kan belajar mengenai buku fiksi dan non-fiksi ini? Ternyata buku ini memang sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita harus terus membaca buku dan juga meningkatkan kegemaran kita dalam membaca. Jangan lupa terus belajar dan mencintai bahasa Indonesia untuk terus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sampai di sini dulu videonya, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!